Assalamualaikum Sobat Mansa, kembali lagi di podcast kita yaitu Karampuang Podcast. Nah, hari ini bersama saya Vita dan di depan saya ini udah ada bintang tamu kita yang spesial pastinya yaitu Ikrima. Halo Ikrima. Halo, Selamat datang di Karampuang Podcast dan mungkin bisa diperkenalkan profil. baik. Saya Nur Ikrima. Saya dari organisasi atau program unggulan Mansatu Sinjai, yaitu Tahfiz Al-Qudwa Madani. Dan posisi saya di Tahfiz sebagai ketua umum. Jadi mungkin Ikrima bisa ngejelasin tentang latar belakangnya TKM. Baik, latar belakang TKM itu sendiri, awalnya Pak Haji Syam diangkat sebagai kepala madrasah di tahun 2018, mempunyai keinginan untuk membangun tahfiz Al-Qudwa Madani ini. Karena banyaknya siswa dan siswi yang tamatan pesantren dan mempunyai hafalan, namun tidak tahu bagaimana cara mempertahankan hafalannya. Karena ada siswa yang mempunyai hafalan 18 juz, setelah masuk di Man 1 tahun kemudian hafalannya yang 18 juz telah hilang. Dari itu, Kepala Madrasah Man 1 Sinjai pada periode Pak Haji Syam ingin membuat atau membentuk sebuah program unggulan yang bernamakan Tahfiz Al-Qudwa Madani. Dan pada saat 2019 di situ telah Ustazah Hilma telah datang di Man 1 ini, namun pada saat itu Pak Haji Syam ini menawarkan kepada Ustazah Hilma karena Ustazah Hilma mempunyai hafalan, bahkan mempunyai sedikit atau lebih banyak pengalaman tentang hafalan Al-Quran. Jadi pada saat itu mulailah direncanakannya terbentuk Tahfiz Al-Qudwa Madani. Tapi sayangnya pada tahun 2019 di akhir tahun COVID-19 ya, COVID-19, karena adanya COVID-19 Tahfiz Al-Qudwa Madani ini tertunda lagi untuk di launching. Jadi pada saat launchingnya Tahfiz Al-Qudwa Madani ini di tahun 2021. Nah, tahun 2021 Tahfiz Al-Qudwa Madani launching bertepatan dengan penamatan Madrasah Aliyah Negeri 1 Sinjai. Terus dari segi pembinanya itu kira-kira berapa ya? Pembinanya sekitar 5 orang, tapi sementara ini yang aktif cuma 3 orang, yaitu Ustazah Hilma Mutia Baktiar, Ustaz Al Kausar, dan yang ketiga Ustaz Faisal Malik. Beliau-beliau ini sangat keren sekali ya karena bisa membimbing dari anggota TKM sendiri. Terus nih Krima, untuk bagaimana sih caranya masuk ke TKM? Masuk ke TKM tentunya sangat mudah setelah melewati proses seleksi. Dan yang pertama yang paling disiapkan adalah terutama niat dan kesungguhan dalam hati bahwa ingin bertekad untuk menghafal. Dan yang selanjutnya terutama bacaan Al-Quran. Oke, ini masih di dalam perbincangan seputar bagaimana cara masuknya. Misalkan nih di Krima, aku pengen masuk ke TKM. Ini boleh nggak sih kalau misalkan tidak ada sama sekali hafalan yang aku bawa, terus masuk ke TKM atau memang ada kategori harus menghafal 1 juz begitu? Tidak, tentunya tidak. Walaupun hafalan tidak ada sama sekali. Karena disitulah kita memulai hafalan kita bersama teman-teman, kerabat-kerabat. Walaupun bukan tamatan pesantren, kita juga bisa bergabung di TKM. Wow, keren banget. Kita kasih apresiasi dulu. Oke. Nah, seterusnya ini juga bersangkutan dengan Ikrima sendiri. Apa sih harapan Ikrima untuk TKM ke depannya? Harapan saya ke TKM sekarang, semoga kedepannya menjadi lebih baik dan menjadi siswa-siswi yang punya hafalan yang berkualitas, dan tidak hanya hafalan tapi memiliki hafalan dan sikap yang menggambarkan atau mencerminkan akhlakul karimah, yaitu akhlak Al-Quran. Masya Allah. Terus nih di dalam Ikrim ini kan udah lama di dalam TKM sendiri.
Alhamdulillah. Berapa juz sih yang sudah dihafal oleh Ikrimah sendiri? Alhamdulillah sejauh ini sampai 7 juz. Alhamdulillah. Ada nggak sih kayak metode untuk mempertahankan hafalannya itu, karena kan biasanya kita ini biasa sering banget lupa tentang hafalan-hafalan yang sudah dihafal. Ada nggak sih metodenya? Baik, tentunya mempunyai metode-metode tertentu. Tapi kembali lagi kepada diri masing-masing. Namun metode yang saya gunakan yaitu bagaimana kita membagi waktu kita. Seperti ketika kan kalau di sekolah itu banyak tugas, kerja kelompok dan lain-lain. Jadi makanya kita pintar-pintar membagi waktu untuk menghafal atau mengulangi hafalan kita. Seperti waktu sore ataukah setelah sholat bisa mengulang sekitar 1 lembar atau 2 lembar. Nah, terus nih dari segi setorannya nih, Ikrimah. Gimana sih cara setorannya untuk hafalan ke ustaz atau ustazah? Nah, baik, setorannya itu sendiri diadakan 2 kali sepekan. Jadi setiap pulang sekolah siswa dan siswi menyetorkan hafalannya di sekolah maupun di luar sekolah kayak di rumah Ustazah Hilma ataupun di rumah Ustaz Faisal Malik. Dan hafalan yang disetorkan bisa selembar, bisa 1 halaman, bisa juga setengah, tergantung kemampuan siswa dan siswi. Jadi ini nggak ada kayak batas maksimal atau. Ya, tidak dipaksakan sama sekali. Oke. Terus di dalam TKM sendiri apa sih aktivitas yang dijalankan untuk saat ini? Sejauh ini di 2 tahun terakhir ada kegiatan yang dilaksanakan TKM setiap hari Jumat yaitu Tudang Sipuluh. Namun setelah raker pengurus baru, kita akan merencanakan bahwa Tudang Sipuluh akan dipindahkan menjadi tarbiyah di setiap hari Kamis, dan di hari Kamis itu kita bisa melaksanakan tahsin, murojaah bersama, dan berbagi kisah-kisah Nabi dan lain sebagainya. Nah, mungkin begitu. Tapi begini, ini kan sudah mulai masuk ke bulan Ramadan. Nah, di dalam di saat ini itu apa sih, adakah kegiatan-kegiatan yang disiapkan dari KM? Ya, tentunya ada dong. Pertama-tama itu setiap memasuki bulan Ramadan, kita menyusun program-program seperti Mabit, Malam Iman dan Takwa. Di situ kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, sahur bareng, eh, apa dan lain, mendengar ceramah ustaz dan lain sebagainya. Dan di situ juga paginya kita bisa membuat rencana-rencana seperti pada sore hari berbagi takjil dan lainnya. Seberapa besar sih dukungan madrasah ke organisasi TKM? Alhamdulillah sejauh ini dukungan madrasah terhadap Tahfiz Al-Qudwah Madani sangat-sangat baik sekali. Karena dengan dukungan madrasah yang sekarang, Tahfiz Al-Qudwah Madani bisa berkembang dan lebih maju. Alhamdulillah. Dan mungkin bisa diberikan ke teman-teman juga untuk tipsnya, bagaimana caranya agar hafalan yang sudah kita hafal itu tidak hilang. Hafalan yang kita hafal agar tidak hilang tentunya ada tipsnya. Dan tergantung juga dari diri masing-masing. Tapi ketika tahu tipsnya, mungkin teman-teman bisa mencontoh atau mengikuti tips dari saya. Dan tips yang pertama, kita perlu membagi waktu kita. Apalagi kita seorang siswa atau siswi, tentunya kita disibukkan dengan tugas, kerja kelompok, dan bahkan kerja pekerjaan rumah. Ya, dan kita wajib atau perlu kasih space atau kasih khusus hafalan kita untuk di waktu-waktu tertentu, seperti setelah sholat atau pada maghrib ataupun pada subuh hari kita bisa mengulang minimal 5 lembar atau bahkan 10 lembar. Oke, mungkin segitu dulu podcast kita kali ini. Dan buat Ikrimah, terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir ke podcast kita, yaitu Karampuang Podcast. Dan mungkin dari percakapan kita tadi ada kurang atau lebihnya, aku minta maaf banget.
Dan buat teman-teman juga, terima kasih banyak karena telah menonton podcast kami yaitu Karangpang Podcast. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga untuk klik tanda loncengnya supaya teman-teman itu nggak ketinggalan setiap ada konten-konten menarik lainnya di podcast kami yaitu Karangpang Podcast. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time. Bye bye.